sesuai dengan aturan ya, aturan misalkan ada pelanggaran hukum silakan tempuh di jalur hukum, ada pelanggaran kemudian soal dana apa segala macam di gugatan silakan kemudian di gugatan biar tidak berkembang liar gitu. Kalau berkembang liar ini kan edukasi ke masyarakat juga jadinya buruk gitu dan semakin panjang gitu. Daripada di media sosial ya gitu, misalnya nanti digoreng-goreng nanti saya lagi yang kena gitu, lebih baik ya udah aturannya aja, proses hukum kalau emang terbukti ya buktikan seperti itu, kalau emang nggak ada buktinya jangan diberikan statement ke media, itu aja ke sosial media. Karena begini teman-teman, Tete itu memang di awal kenapa tidak aktif menjawab biar kemudian fakta yang berbicara. Misalkan di awal-awal uang itu berpindah ke yayasan, kemudian disampaikan bahwa Teknopi menggunakan uang itu untuk tindakan yang kemudian tidak layak lah begitu ya. Siangnya jadi apa, malamnya jadi apa. Bahkan untuk perawatan pun ditentukan menggunakan uang donasi itu. Ketika uang ini sudah berpindah, artinya kan fakta itu menunjukkan bahwa uang itu masih utuh gitu di yayasan, tidak berkurang 1 rupiah pun. Jadi biarkan kemudian fakta itu yang Teknopi akan dapatkan di kemudian hari. Dan satu lagi ya, mungkin ini ada statement kan terkait katanya saya ada penahanan donasi dan lain-lain. Mungkin ini saya hanya mau menjelaskan bahwa ini saya ada chat sama Mas Gary gitu ya. Nah ini dia sudah menjelaskan secara langsung ya. Oke, mungkin saya salah menafsirkan, saya minta maaf. Ini udah jelas ya, saya nggak ada loh statement terkait saya menahan, saya nggak boleh ditransfer, apa nggak ada sama sekali. Berarti yang isu pas yang sempat. Jadi jangan dibilang juga katanya saya pelit plan, saya ini, saya itu, saya lagi yang kena ya, Novi lagi. Berarti yang soal perkara duit tidak bisa keluar ataupun itu bukan ini ya Teh ya? Saya nggak tahu, saya hanya menjelaskan tentang SOP, menegur etika, hanya itu aja. Itu internal lah, wajar gitu ya, karena kan gimana pun saya pendiri yayasan tersebut dari 2021 loh, bertanggung jawab dong gitu. Jadi ya gimana pun tetap saya harus tahu. Terus satu lagi Teh, ini kan belakangan muncul ada itu bos HK yang artinya tahu banyak tentang Teknopi ini, sebenarnya apa Teh, mungkin ada apa hubungan dengan bos HK sendiri? Muncul mulu nih Teh. Sampai bilang tahu Tete dari atas sampai bawah kan dia bilang Saya begitu. juga tahu sampai kaki. Apa mungkin awalnya gimana Teh bisa bertemu? Jadi itu sebenarnya kalau dengan HK itu sama sekali nggak ada masalah. Saya yang mengambil alih posisi komunikasinya ya dengan Pak HK. Di chat saya lengkap, kami bisa membuktikan bahwa tidak ada masalah apapun gitu. Tapi nggak tahu kenapa di media kok di ini salah satu itu ada bahkan YouTube ya yang kami temuin sehari 2 kali gitu naikin ke HK. Ini kita geleng-geleng kepala, ada apa gitu sebenarnya gitu. Nah sebentar, kita saya pribadi mau klarifikasi dulu terkait berita yang kemarin itu kan. Jadi gini, awal mulanya mungkin harus dijelaskan pada saat ada seorang oknum juga yang menginformasikan terkait video tersebut. Saya udah tahu tuh sebelumnya. Nah terus saya mikir gini, ya sudah, sebelum viral ya video saya sama Pak HK tersebut, saya menghubungi asistennya yaitu Mbak Lia, asisten dari Pak HK, untuk meminta beliau mengklarifikasi bahwa yang kalau nanti berita itu terjadi, dia harus memberikan statement. Jadi dia membuat video, tolong kirim ke saya. Nah ternyata dia membuat klarifikasi sendiri. Ini saya mau share ya sedikit aja. Ini tanggal 25 November. Nah ini ya, ini bukti klarifikasi dia tanggal 25 November. Dia klarifikasi sendiri sebelum video itu viral. Ya, makanya saya kaget. Saya minta untuk di take down. Dan di situ dia menjelaskan bahwa klarifikasinya Novi itu tidak suka minum alkohol dan ngundang di kafe hanya bicara bisnis dan yayasan. Itu boleh dilihat di sini. Ya. Nah, sekarang statementnya berbeda. Katanya saya di sana minum alkohol dan lain-lain, kok beda-beda. Itu gimana? Ini kan beliau yang memberikan statement sendiri loh. Bukan saya loh. Ini dari Jawa Timur. Jadi dia muncul sekarang nongol lagi dengan statement yang berbeda, itu gimana ceritanya? Kesel gak sih Teh? Berbeda-beda gitu, statement yang kata beda, di media sosial beda, di sini beda. Nggak tahu tujuannya apa, tapi emang ya sudah, saya percaya kok hukum tabur tua itu ada di semua agama.
mau di Muslim, di Nasrani gitu. Apapun yang dilakukan nanti akan ada balasannya. Yang penting saya di sini nggak pernah ada masalah sama beliau, saya tidak pernah ada maksudnya urusan apa itu saya nggak ada sama sekali gitu. Dan sudah dijelaskan pada saat 30 November beliau ke Jakarta, beliau mau bertemu dengan saya jawab enggak mau karena emang nggak ada komunikasi. Kok dia tiba-tiba nongol gitu agak ya, tapi wallahualam terserah kalian mau percaya apa enggak, tapi saya berbicara bukti dan fakta. Cari perhatian dulu. Kenapa? Cari perhatian mungkin teh gitu. Oh iya. Jadi aduh anak saya butuh perhatian lebih lah dibandingin orang lain ya. Tapi pada prinsipnya ini teman-teman, apapun itu ya di belakang itu bukan pokok permasalahan ini gitu, sehingga kemudian jangan lari ke depan sampai kemana gitu ya, karena memang pokok permasalahannya kan dana donasi ini dan sudah dianggap clear oleh semua masyarakat. Betul. Gitu. Jadi bukan lagi soal itu, dan itu menurut kami ya bumbu-bumbu yang ya sebagian orang untuk digoreng ya, untuk biar lengkap gitu.